media berasal dari bahasa Latin, artinya medius yang secara harfiah berarti dengar, lautara atau komentar. Senada dengan hal tersebut, Prastati dan Irawan berpendapat bahwa media ialah apa saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Lebih lanjut, Lateheru mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat maupun metode atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukatif antara guru dan anak didik atau warga belajar dapat berlangsung secara tetap mudah dan berdaya guna. Berlas dan dalil yang dikutip Arsyad Asghar menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Sedangkan menurut Gagne dalam Sediman menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk Menurut belajar. Asghar 2011, ciri-ciri umum media pembelajaran ada 6, yaitu 1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, ataupun diraba dengan panca indera. 2. Media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. 3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 4. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. 5. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio dan televisi. Secara kelompok besar ataupun kelompok kecil, misalnya film, slide, dan video. Secara perorangan, misalnya modul komputer, kaset, ataupun video recorder. Baik, langsung saja. Ada 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien melakukannya. Yang pertama yaitu ciri fiksatif. Nah, ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Kemudian suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, videotape, audiotape, disket komputer, dan film dengan ciri fiksatif ini. Kemudian media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Kemudian yang kedua yaitu ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Nah, kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Kemudian yang ketiga yaitu ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang kreatif yang
relatif sama mengenai kejadian itu. Baik, langsung saja saya lanjut. Jadi media pembelajaran yang baik harus jelas dan rapi dalam tampilannya, mencakup layout atau pengaturan format sajian, suara, tulisan, dan ilustrasi gambar. Nah, ini penting dalam proses penarikan sikap siswa karena dalam proses belajar sehingga manfaat media itu sendiri maksimal dalam perbaikan pembelajaran, bersih dan juga menarik. Nah, ada juga ciri-ciri media pembelajaran yang baik. Yang pertama itu kualitas tampilan yang menarik. Nah, tentunya dengan tampilan yang menarik, siswa dan siswi akan lebih tertarik dan juga mampu memahaminya dengan baik. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman pada siswa. Ketiga, memiliki ciri khas. Keempat, mudah dalam penggunaannya. Dan yang kelima adalah hasil belajar meningkat.